Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait observasi manajemen fasilitas pendidikan di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Dengan saya Zunia Frida Isyamsuar dan rekan saya. Prayoga Budi Mulya. Maria Prima. Dan saya Nurhaliza Fahrinda. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen fasilitas pendidikan di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Next. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang alasan kami menjadikan SMK Negeri 6 Yogyakarta sebagai objek observasi kami yaitu yang pertama, pada tahun 2021, SMK Negeri 6 Yogyakarta mendapatkan penghargaan CEO terbaik nasional. Yang kedua, mendapatkan penghargaan SMK PK atau Pusat Keunggulan. Yang ketiga, SMK Negeri 6 Yogyakarta sering menjadi tujuan studi banding oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Next. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah fasilitas yang ada di sekolah tersebut sudah memenuhi standar dan kualitas sesuai kebutuhan masing-masing jurusan yang ada di SMK Negeri 6 Yogyakarta? Yang kedua, apakah masing-masing jurusan di SMK Negeri 6 Yogyakarta sudah terpenuhi kebutuhan fasilitas untuk praktik maupun kegiatan pembelajarannya? Yang ketiga, apakah fasilitas selain ruang praktek dan ruang pembelajaran sudah terpenuhi dan kualitasnya terjamin? Yang keempat, bagaimana cara mereka memelihara segala fasilitas pendidikan yang ada di SMK Negeri 6 Yogyakarta? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meneliti sekaligus mengamati fasilitas yang ada di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Juga untuk mendapatkan informasi terkait fasilitas pendidikan yang ada di salah satu SMK terbaik di Yogyakarta. Sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk sekolah atau instansi yang ada di Indonesia supaya bisa mengupgrade fasilitas pendidikannya apabila ada yang dirasa perlu diupgrade. Yang kedua, untuk mengetahui apakah fasilitas di SMK Negeri 6 Yogyakarta sudah memenuhi standar dan kualitasnya baik serta fasilitasnya berfungsi dengan baik. Ina, lanjut. Baik, selanjutnya ada teori-teori yang mendukung. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk dapat mengelola fasilitas pendidikan secara sistematis dan terstruktur demi menciptakan pendidikan yang berkualitas. Fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Mengemukakan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan peserta didik dan dapat mendukung kelancaran serta keberhasilan proses belajar peserta didik yang meliputi media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Next. Lanjut dong. Dan setelah ini adalah metode penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai fasilitas sekolah, kami memilih metode kualitatif sebagai metode utama kami. Pemilihan sekolah kami didasarkan pada tujuan kami untuk mencakup beragam kondisi fasilitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi fisik dan fungsional
ruang, serta fasilitas di lingkungan sekolah. Sebelum melaksanakan observasi, kami menyusun rencana kunjungan dan mendapatkan izin dari pihak sekolah. Instrumen observasi kami mencakup aspek-aspek kunci seperti kebersihan, keberfungsian, dan kecukupan sarana. Selama observasi, kami mencatat dengan teliti setiap detail dan menyertakan dokumentasi visual untuk mendukung temuan kami. Kami juga mewawancarai kepala sekolah di sekolah tersebut untuk mendapatkan informasi tambahan yang mungkin terlewat selama observasi. Setelah itu, kami menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Dan setelahnya yaitu pembahasan. Yang pertama, sarana dan prasarana. Pertama, ketersediaan konektivitas internet yang memadai merupakan hal positif, dengan catatan bahwa perbaikan kekurangan akan segera dilakukan. Yang kedua, konfirmasi bahwa peralatan dan fasilitas praktek telah memenuhi standar pemerintah adalah pencapaian positif yang menjamin kualitas pembelajaran. Yang ketiga, meskipun sebagian besar ruang praktek telah dilengkapi dengan AC, perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya listrik di beberapa ruangan. Yang kedua yaitu fasilitas ruang praktek. Kehadiran 8 laboratorium untuk ruang praktek juga menunjukkan dukungan yang baik untuk pembelajaran praktis dan eksperimental. Yang ketiga yaitu total ruang kelas dan minat studi banding. Dengan 60 ruangan kelas, SMK 6 memiliki kapasitas yang memadai. Minat studi banding yang tinggi dari Kalimantan dan Sulawesi mencerminkan reputasi positif sekolah. Yang keempat yaitu sarana prasarana keuangan dan kantin. Ketersediaan ruang kepala sekolah dan administrasi adalah persyarat penting untuk pengelolaan keuangan sekolah. Dengan 3 kantin, sekolah memberikan peluang kepada siswa untuk belajar, berdagang, dan berinteraksi dengan tamu. Yang kelima yaitu fasilitas perpustakaan dan ruang ekstrakurikuler. Keberadaan perpustakaan dan ruang ekstrakurikuler termasuk fasilitas olahraga seperti lapangan voli mencerminkan upaya untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik. Yang keenam yaitu fasilitas untuk setiap jurusan dan teknologi. Meskipun SMK 6 menyewakan beberapa ruang, penting untuk memastikan bahwa setiap jurusan mendapat fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Kehadiran sistem teknologi yang sudah maju, terutama situs web, mendukung transparansi informasi dan komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas dan transportasi. Keberadaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan siswa berkebutuhan khusus mencerminkan perhatian terhadap inklusi dan keamanan. Dan adanya mobil pickup mendukung kegiatan sekolah dan memudahkan transportasi. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya, ada kesimpulan. Menurut observasi kami, SMK Negeri 6 Yogyakarta sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar para siswa. Oleh karena itu, SMK 6 sudah memiliki dasar yang baik kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Next. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, penulisan, dan analisis, kami mohon maaf. Dan jika ada saran atau komentar dari teman-teman yang bisa membantu presentasi kita agar bisa berkembang lebih baik, kita sangat sekian dari kami. Terima kasih banyak. Ini ada daftar pustaka. Baik, teman-teman semua, selanjutnya ada beberapa dokumentasi kami yang sudah kami ambil ketika kami observasi di SMK Negeri Yogyakarta. Yang pertama ada lapangan basket. Di sini biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga seperti basket, sepak bola, voli, badminton, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ruang praktek untuk ULP, Usaha Layanan Pariwisata. Ini adalah ruang praktek untuk jurusan ULP. Di sini tersedia 36 kapasitasnya 36 orang dan juga 36 komputer. Lalu yang ketiga ada aula. Aula ini biasanya digunakan untuk konferensi, untuk meeting dan lain-lain.
Ini biasanya kapasitasnya sampai 200 orang. Lalu yang keempat, itu kami di SMK Negeri 6 Yogyakarta juga menyediakan taman yang biasanya digunakan oleh para anak-anak untuk bersantai ketika istirahat. Yang selanjutnya ada ruang praktik untuk tata busana atau ini juga ada mesin-mesin jahit yang bisa digunakan oleh para anak-anak busana. Lalu yang juga ada beberapa ruang yang lain seperti ruang alfa, lalu toilet dan lain-lain. Ada juga hotel Kenari yang biasanya digunakan untuk umum dan juga digunakan untuk ruang konferensi di meeting room-nya. Di sini juga ada dokumentasi kami ketika kami bertemu dengan kepala sarana dan prasarana dari SMK Negeri Yogyakarta. Next. Oke, jadi itu presentasi dari kami untuk saran dan ada tambahan yang lain bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terus mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oke.